Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nanda Putri dengan NIM D11 2023 03777. Sebelumnya izin kepada Ibu Edi, di sini video ini saya akan mempresentasikan hasil project kelas saya dengan judul klasifikasi penyakit ginjal kronis atau CKD dengan menggunakan metode decision tree dan perbandingan menggunakan metode random forest dan juga naive Bayes. Kemudian untuk datasetnya sendiri itu diakses melalui open access yang diambil secara resmi melalui platform Kaggle. Untuk datanya sendiri itu terdiri dari hampir 12.000 data sebelum dilakukan cleaning data karena banyak sekali missing data pada dataset ini. Setelah dilakukan missing data, setelah dilakukan cleaning data, itu hanya ada 310 data dengan 29 variabel yang terdiri dari data identitas seperti partisipan ID sebagai kode uniknya, kemudian ada data demografis seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, ras, kemudian ada data antropometri seperti tinggi badan, berat badan, kemudian indeks massa tubuhnya, kemudian ada data klinis seperti tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, dan juga indeks massa tubuhnya. Kemudian ada data laboratorium seperti data serum kreatinin, kemudian fosfor, dan lain-lain. Kemudian ada juga data terkait riwayat penyakitnya, dan juga ada kebiasaan, seperti pernah merokok atau saat ini sedang merokok. Kemudian untuk label atau target dari dataset ini tuh menggunakan CKD Stakes. Mengapa CKD Stakes? Karena di dalam CKD Stakes ini berisi stadium penyakit ginjal kronis para pasiennya. Jadi, dari stadium penyakit ginjal kronisnya ini, itu dapat petugas kesehatan dapat memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan stadium-stadium penyakit CKD ini. Nah, kemudian untuk metode yang saya gunakan itu utamanya menggunakan decision tree, yang dimana decision tree ini kan digunakan atau berfungsi untuk mengklasifikasikan stadium CKD berdasarkan fungsi ginjalnya. Jadi, metode decision tree ini sangat cocok untuk dataset ini. Kemudian perbandingannya, itu saya menggunakan random forest karena untuk melihat, kalau decision tree tadi kan hanya untuk melihat menghasilkan satu pohon keputusan saja, sedangkan kalau random forest itu menghasilkan banyak pohon keputusan, sehingga nanti untuk mengetahui kira-kira metode mana sih yang paling akurat, yang sangat tepat untuk dataset ini. Selain random forest juga, perbandingan lainnya menggunakan naive Bayes sama untuk melihat akurasinya, ketepatannya, kira-kira dataset ini tuh mana yang sangat tepat digunakan menggunakan metodenya. Kemudian langsung saja untuk tutorialnya. Yang pertama kita akan cari operator strip CSV. Kemudian kita tarik ke panel putih ini. Lalu pada bagian import kita klik dan cari datanya. Saya menyimpan datanya itu di bagian downloads. Kemudian kita klik data yang ingin ditentukan, kemudian next. Kemudian untuk bagian partisipan ID, ini change role-nya saya ganti menjadi ID, karena partisipan ID ini akan saya jadikan sebagai kode unik. Kemudian klik OK, lalu finish. Lalu hubungkan out ini ke rest untuk melihat datanya. Klik apply pada segitiga biru ini. Kita lihat datanya. Sudah saya katakan di awal tadi bahwa data ini terdapat banyak sekali missing,
sebelumnya hampir terdiri dari 12.000 data sebelum dilakukan cleaning data. Oke, kita akan bersihkan terlebih dahulu missing-missingnya. Kita cari operator filter example. Kemudian tarik dan taruh di samping PCSP. Pastikan ini sudah terhubung. Kemudian pada custom filters kita cari no missing attributes. Kemudian play segitiga biru untuk melihat hasil datanya apakah missingnya sudah terhapus. Dapat dilihat bahwa missingnya sudah bersih, sudah tidak ada lagi missing pada data ini. Yang tadinya hampir 12.000 kini hanya menjadi 310 data. Kemudian untuk datanya ini terdiri dari 28 variabel yang sudah saya sebutkan tadi, partisipan ID, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian kita balik lagi ke desain, lalu kita cari operator setrol. Operator setrol ini untuk menentukan jenis data mana yang akan dijadikan variabel dependent. Dan pada bagian edit list, ini kita cari yang ini partisipan ID sebagai ID-nya. Kemudian kita tambah plus add entry. Kita cari ckd text yang ingin dijadikan label tadi sebagai variabel independentnya. Ini kita klik, lalu ininya target role-nya kita ubah menjadi label. Kemudian klik apply. Kemudian klik segitiga biru untuk melihat datanya. Dan dapat terlihat bahwa yang menjadi label dan ID ini sudah berubah menjadi warnanya berbeda dari yang lainnya. Yang artinya, CKD ini sudah menjadi data dependent atau sebagai labelnya. Balik lagi ke desain, lalu cari operator split data. Split data ini berguna untuk membagi data menjadi dua data, yaitu data testing dan juga training. Pastikan ini terhubung, kalau enggak kita X dulu aja, kita hubungkan manual agar talinya ini tersambung. Untuk bagian edit enumeration, kita plus add entry ini pasti 0.8 sebagai data training, kemudian 0.2 sebagai data testing. Dan klik OK. Ini sudah kita play. Balik lagi ke desain. Ini data sudah terbagi menjadi dua. Kemudian kita cari operator decision tree. Metode decision tree. Kita geser agar cukup. Kita pastikan dihubungkan. Decision tree ini berguna untuk mengklasifikasikan stadium CKD berdasarkan fungsi ginjalnya. Kita ingin mengklasifikasikan, kita klik apply untuk melihat datanya. Hasilnya dapat dilihat bahwa semakin tinggi serum kreatininnya, maka dikategorikan sebagai stadium 5. Artinya parah, fungsi ginjalnya sudah buruk. Ini dibagi menjadi serum kreatinin, EGFR, kemudian ada albumin kreatinin rasionya, ya, sudah menghasilkan klasifikasinya.
Untuk hal yang sangat berpengaruh itu pada tingginya serum kreatin. Jika tinggi, dia akan dikategorikan sebagai stadium 5. Kita balik lagi ke desain, lalu cari operator, apply model. Kita taruh di samping desain. Hubungkan model saja, ini bagian split ini kita hubungkan pada sini, lalu ini. Fungsi dari apply model ini untuk menerapkan model decision tree tadi, untuk melihat bagaimana model mengelompokkan data. Kemudian kita klik apply. Statistiknya kita lihat nih, bahwa X ini merupakan albumin serumnya, sedangkan yang Y ini serum kreatininnya. Dapat dilihat jika kadar serum kreatininnya rendah, itu dikatakan no CKD, atau artinya ginjalnya itu, fungsi ginjalnya itu sehat. Tapi jika kadar serum kreatininnya itu tinggi, dikategorikan sebagai stage 4 atau stadium 4, yang dimana aslinya fungsi ginjalnya ini sudah memburuk. Dan kita kembali lagi ke desain tree, ke desain, lalu pilih operator performance untuk melihat akurasi terkait model yang telah diterapkan ini, akurasinya berapa, apakah menggunakan metode ini sudah sangat baik. Kita taruh di samping apply model. Lalu kita klik bagian akurasi dan classification error-nya untuk melihat berapa nilainya. Baik, untuk akurasinya dapat dilihat sangat tinggi, yaitu 98,39%, yang artinya sudah mendekati 100%. Yang dimana jika data ini akurasinya hampir 100%, berarti metode ini sudah sangat diterapkan dengan baik. Kemudian untuk classification error-nya itu hanya 1,61%, yang dimana jika klasifikasinya ini error-nya tingkatnya rendah, maka metode yang diterapkan ini sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Kemudian kita akan menghapus untuk melakukan perbandingan. Kira-kira metode mana yang sangat bagus untuk diterapkan. Bagian operatornya kita ganti yang random forest, karena perbandingannya tadi kita akan menggunakan random forest. Kita taruh di sini. Lalu klik apply. Nih, kalau decision tree tadi kan hanya memberikan satu pohon keputusan saja. Tetapi kalau random forest itu menghasilkan banyak sekali pohon keputusan. Kira-kira mana sih metode yang sangat baik, sangat bagus untuk diterapkan? Kemudian kita cari performance, apply model. Taruh di samping random forest. Seperti tadi, lalu bagian speed data yang ini kita hubungkan ke sini. Ini. Lalu balik lagi ke desain, lalu operators, kita cari performance.
seperti tadi, kita guess for the sampling period. Ini dapat dilihat ya, tadi classification error-nya belum kita centang. Ini kita play. Dapat dilihat bahwa tingkat akurasinya itu 95,16%. Artinya tinggian akurasi yang menggunakan desain decision tree tadi. Untuk klasifikasi error juga ini 4,84, cukup tinggi dibandingkan yang tadi. Yang decision tree tadi kan rendah ya, ini cukup lebih tinggi dan akurasinya juga lebih rendah dari decision tree. Yang kita ingin melihat lagi menggunakan perbandingan yang metode Naive-Bayes. Kita taruh sini, kita klik apply. Ini hasilnya menghasilkan grafik seperti ini. Kemudian bagian desain, ini operators, kita cari apply model, sama seperti tadi. Kita taruh di sampingnya. Jangan lupa dihubungkan. Apply. Balik lagi ke desain, kita lihat akurasinya yang ini apakah lebih baik, lebih bagus, atau malah lebih rendah. Di samping apply model, pastikan terhubung ya. Jika susah dihubungkan, di X dulu aja, kita hubungkan manual. Pencentang yang bagian classification error sama akurasinya, kita klik play untuk melihat hasilnya. Nah, ternyata hasilnya akurasinya ini sangat rendah ya dibanding kedua model tadi, hanya 82,26%. Kemudian classification error-nya cukup sangat tinggi, 17,74% dibandingkan dua metode tadi. Untuk hasil dari visualisasinya tadi dapat dilihatkan bahwa melalui menggunakan metode decision tree tadi menghasilkan pohon keputusan bahwa jika serum kreatinnya itu lebih tinggi, maka diklasifikasikan sebagai stadium 5, stadium parah yang artinya ginjalnya itu sudah buruk. Kemudian kita tadi membandingkan dan akurasinya tadi dengan metode decision tree itu hampir mendekati 100%, yang dimana 98, berapa persen tadi, yang artinya kan mendekati 100%. Terus untuk classification error-nya itu juga cukup rendah, hanya 1, berapa persen tadi. Artinya kan semakin rendah classification error-nya itu, maka semakin bagus atau semakin baik metode yang diterapkan. Kemudian, jika kita bandingkan dengan random forest tadi tingkat akurasinya itu 95%-an, dia masih di bawah decision tree. Yang artinya banyaknya pohon keputusan itu belum tentu akan memberikan hasil akurasi yang bagus atau yang baik. Nah, kemudian untuk perbandingan lainnya tadi dengan menggunakan Naive-Bayes dapat dilihat bahwa akurasinya itu sangat
rendah hanya 85% saja. Artinya, untuk metode yang paling baik diterapkan itu adalah menggunakan metode decision tree pada dataset ini. Untuk kesimpulan dari hasil tugas UAS ini adalah dataset ini tadi sebelum digunakan harus membersihkan datanya dulu. Harus banyak menghapus missing-missing pada data ini. Kemudian dapat disimpulkan bahwa metode yang sangat tepat untuk digunakan itu merupakan metode decision tree. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.